Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas pentingnya bahasa Indonesia dalam public speaking. Kami dari kelas A4 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas White Hashim Semarang. Yang terhormat Ibu Eva Fatima S.S. selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking. Kelompok kami beranggotakan Saya Nanda Fatika Sari, nomor absen 2 dengan NIM 191010111162. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianingsih, NIM 19101111179. Nama saya Vina Putri Handayani, NIM 191011111210. Saya Nisa Noviadina Pasinun dengan NIM 1910111152. Saya Barawaluya dengan NIM 1910101111281. dan saya Melin Eta Koryala, NIM 201011111204 yang menjadi moderator pada presentasi kali ini. Yang berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia dalam Public Speaking. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Anissa. Tentang bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Indonesia yang sesuai dengan Sumpah Pemuda pada alinea yang ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini wajib dipelajari oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai wujud kecintaan pada bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan di Indonesia sebagai pelajaran sejarah bahasa Indonesia pada artikel sebelumnya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Vina. Public speaking merupakan tindakan berbicara di depan audiens secara langsung untuk menyampaikan suatu informasi. Misalnya, pada saat kita melakukan presentasi di depan atasan atau bahkan di depan teman-teman kita sendiri. Seperti asal speaking, hal ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan berbicara. Tapi, apa itu public speaking? Apakah hanya sekedar keahlian dalam berbicara saja? Meskipun terlihat sangat mudah seperti kan cuma ngomong doang, tapi ternyata public speaking menjadi salah satu hal yang menakutkan bagi banyak orang. Akan tetapi, jika kita mampu menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tentu saja kita akan lebih mudah dan lebih lancar untuk berpublic speaking. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Putri. Mengapa bahasa Indonesia ini penting untuk skill public speaking? Jawabannya, karena public speaking sendiri diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan atau ditunjukkan di depan umum atau disaksikan oleh banyak orang. Public speaking umumnya bertujuan untuk memberikan informasi ataupun menghibur. Nah, skill ini tidak bisa dikuasai begitu saja. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menguasai public speaking itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tips-tips menguasai public speaking. Sebenarnya ada banyak sekali tips-tips untuk menguasai public speaking, tapi kelompok kami akan membahas 3 tips untuk menguasai public speaking. Yang pertama yaitu ada knowledge atau pengetahuan. Nah, nggak mungkin kan kalau kita maju ke depan orang banyak tanpa mengetahui apa yang akan kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, dengan knowledge ini kita mengetahui, mengerti, dan memahami apa yang akan kita sampaikan ke depan sehingga audiens bisa menangkap pesan yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua yaitu sikap percaya diri. Sikap percaya diri ini merupakan kunci kesuksesan dalam public speaking. Kita harus percaya bahwa kita bisa atau kita mampu untuk menyampaikan pesan dan atau ide-ide yang kepada audiens. Nah, dan kita mungkin bisa menanamkan mindset bahwa kita lebih dari audiens yang ada di hadapan kita. Nah, yang ketiga yaitu kontak mata. Nah,
Mengapa sih perlu banget kontak mata? Karena audiens bisa melihat bagaimana kita menguasai panggungnya, menguasai materinya dengan kontak mata tersebut, dan mungkin audiens juga bisa melihat seberapa sering kita melakukan berada di depan audiens yang banyak, kayak seperti itu. Nah, apabila kita masih pemula dan masih sering gugup, kita bisa melihat mungkin bagian hidung, bagian dahi, sehingga tidak menatap mata audiens secara langsung, dan juga tidak mudah berpindah dari satu sisi ke sisi lain dengan waktu yang sangat cepat. Nah, mungkin bisa fokus ke beberapa sisi dengan waktu yang cukup lama, terus berpindah seperti itu, tidak secara cepat sih, karena memperlihatkan bahwa kita gugup. Mungkin itu tips untuk menguasai public speaking. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nanda. Bicara publik atau public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting. Walaupun begitu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sering luput dari perhatian para pembicara publik, baik sebagai seorang MC, moderator, maupun seorang pembicara. Selain konten yang bagus, audiens juga memperhatikan setiap tutur kata yang disampaikan pembicara. Pembicara yang tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar membuat peserta hilang fokus dari konten yang disampaikan. Materi yang selanjutnya dan yang terakhir akan disampaikan oleh Kak Bara. Saya di sini akan melanjutkan slide ke-9, yaitu contoh kasus ketika menjadi MC atau moderator pidato, berbicara dengan orang yang lebih tua, dan lain-lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kesimpulannya pentingnya bahasa Indonesia dalam public speaking, yaitu seseorang yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dan tidak memahaminya sama seperti tidak paham dengan bahasa ibu, kesulitan berkomunikasi, dan harus menguasai bahasa daerah yang sangat banyak jumlahnya jika ingin berkomunikasi dari setiap orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.